Bab 541. Buat apa kamu kembali ke Amerika? Clayton mengangguk dan menulis di tablet. Kakak Clayton akan bertanya pada dedimu sore nanti. Dedimu sedang bekerja di ruang belajar. Sore nanti kakak Clayton akan bertanya kepada dedimu kapan dia akan menikahi momi kamu. Clayton menemukan bahwa ibu angkatnya, Albert, sebenarnya adalah bintang besar sebelumnya. Karena pada saat Clayton menonton TV sebelumnya, dia menonton serial TV yang dimainkan oleh ibu angkatnya, Albert. Saat itu, dia merasa ada sesuatu yang familiar dari ibu angkatnya, Albert. Tidak sangka ibu dan ibu angkatnya, Albert, adalah teman baik. Ya, Dedi harus bekerja baru bisa membeli banyak rok kecil dan kue untuk Dea. Dea mengangguk dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum. Momi dulu juga bekerja, jadi dia bisa membelikan rok kecil yang cantik untukku. Clayton sepertinya terpikir sesuatu, kemudian dengan cepat menulis di tablet dengan kata-kata yang jelas. Adik Dea, kakak Clayton juga punya banyak uang. Kakak Clayton akan membawa kamu pergi membeli rok kecil. Oke. Benarkah? Kalau begitu kakak Clayton, ayo kita pergi beli rok kecil. Kita beli untuk Momi juga, kata Dea dengan bersemangat dan menarik Clayton keluar. Kakak Clayton belum pernah membelikannya rok kecil. Clayton juga seorang yang berinisiatif, jadi dia segera meminta kepala pelayan untuk mengatur pengemudi untuk mereka. Kepala pelayan tidak berani mengambil keputusan tanpa izin, jadi dia segera berlari untuk memberitahu kakek Okto tentang hal itu. Tanpa diduga, kakek Okto menyetujuinya. Kamu pergi atur supirnya. Kakek Okto berkata, menambahkan, aku akan pergi juga. Aku belum pernah membeli hadiah untuk Dea. Pada akhirnya, suami dan istri keluarga Okto, Kalenia dan Eldrick mengetahuinya. Mereka ingin pergi juga karena sudah lama tidak berbelanja. Akhirnya, kepala pelayan mengatur Lincoln yang panjang dan mereka semua berangkat dengan cepat. Di siang hari, Vito istirahat dari pekerjaannya sebentar. Ketika dia turun untuk makan siang, dia menemukan bahwa ruang tamu dan ruang makan tidak ada orang. Dia agak bingung. Kemudian dia bertanya kepada seorang pelayan dan menyadari bahwa orang tua dan kakeknya telah pergi berbelanja dengan putri dan keponakannya, meninggalkan dia sendirian di rumah. Karena Dea tinggal di keluarga Okto sebelumnya, jadi dia sengaja tinggal di rumah bersama Dea dan tidak pergi bekerja. Akibatnya, banyak pekerjaan menumpuk, asisten dan sekretaris mempertaruhkan nyawa mereka untuk membawa setumpuk dokumen ke mansion keluarga Okto dan memintanya untuk segera meninjau dan menandatanganinya. Jadi, Vito makan siang di mansion keluarga Okto dengan kesepian, beristirahat sebentar, kemudian bekerja di ruang belajar lagi. Ini adalah konsekuensi dari cuti, malam hari pukul 9 lebih. Vito membawa tas besar dan tas kecil di tangannya, membawa Dea ke rumah Albert. Ketika Albert mendengar bel pintu dan pergi untuk membuka pintu, dia langsung melihat Vito memasukkan beberapa tas besar ke tangannya. Dea membelinya untukmu, Vito menjelaskan dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Albert segera membuka tas dan melihatnya. Itu adalah beberapa set pakaian wanita mahal dan tas lainnya berisi beberapa makanan kecil. Momi, aku membeli semua ini untukmu. Pujilah aku. Kata Dea dengan datar, ini adalah apa yang diajarkan oleh dedinya. Dea tidak mengerti mengapa Dedi membelikan pakaian untuk Momi, tetapi Dedi memintanya untuk memberitahu Momi bahwa pakaian itu Dea yang beli. Kemudian Dedi berkata, jika Momi tahu bahwa Dedi yang membeli semua ini, Momi pasti tidak akan menerimanya. Dea juga tidak mengerti mengapa Momi tidak menginginkan pakaian yang indah. Dea menginginkannya. Dia menyukai gaun dan pakaian indah yang dibelikan Dedi untuknya. Momi bodoh, tidak menginginkan pakaian yang indah. Melihat Albert terus menatap dirinya, Vito segera berkata dengan tersipu dan terengah-engah. Saat pergi berbelanja hari ini, Dea berkata bahwa dia akan memberimu pakaian yang indah. Kemudian dia membelinya, jangan memanjakannya seperti ini di masa depan. Aku punya pakaian yang cukup untuk dipakai.
Albert berkata dengan tenang. Dia sudah membeli semuanya. Vito berkata dengan percaya diri. Kamu tidak akan meminta aku, Presdir KRC International Group yang bermartabat untuk mengembalikan pakaian ini, kan? Meskipun Vito bekerja sepanjang hari, tetapi dia masih punya waktu untuk memilih beberapa set pakaian. Tidak ada lain kali lagi, Albert juga tidak menolak lagi. Vito sangat baik kepada Dea. Albert tidak akan mengatakan apa-apa, lagi pula, dia adalah Dedi Dea. Tetapi jika Vito baik dengan dirinya, Albert akan merasa sangat tidak nyaman. Oke, tidak ada lain kali lagi, ingatlah untuk memakai pakaiannya, Vito setuju tanpa berpikir. Mulutnya memang berkata demikian, tapi dia selalu suka menyetujuinya secara terang-terangan dan menentang secara rahasia. Apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang dia katakan. Pada tahun-tahun ini, Albert tinggal sendirian di luar negeri dan membesarkan putrinya sampai usia sekarang. Vito tahu bahwa dia tidak dapat memahami kesulitan yang Albert alami. Tetapi mulai sekarang, Vito akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya dan putrinya, jadi Albert tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Di masa depan, serahkan saja Dea kepada Vito dan Albert bisa melakukan apa yang dia suka. Ya, sudah larut, Albert mengingatkan. Aku akan menidurkan Dea dulu baru pergi. Usai bicara, Vito tidak peduli apakah Albert setuju atau tidak. Dia langsung berjalan ke kamar. Yeay, aku ingin Dedi menidurkan aku. Nyanyian Dedi sangat bagus, lebih bagus daripada Mommy. Dea dengan senang hati meraih tangan Vito dan berkata, Dea, kamu bilang nyanyian siapa lebih bagus? Albert bertanya dengan wajah bingung. Gadis kecil ini benar-benar minta dipukul. Nyanyian Dedi lebih bagus, Dea menjawab sambil tersenyum. Kamu bilang sekali lagi, Mommy, tidak bisakah kamu mendengar Dea berbicara? Dea mengedipkan matanya dengan polos, tidak mengerti ancaman Albert sama sekali. Kemudian dia menaikkan suaranya. Dedi bernyanyi dengan baik. Dedi bernyanyi dengan baik. Aku sudah mengatakannya 2 kali. Apa kamu mendengarku? Dea Liam, kamu malam ini mandi sendiri. Albert kembali ke kamar dengan marah. Dea segera berlari ke kamar dan berkata dengan polos, Mommy, aku tidak bisa mandi sendiri. Kalau begitu tidak usah mandi aja. Albert menjawab dengan marah. Benarkah? Bisakah Dea tidak mandi malam ini? Kalau begitu aku tidak akan mandi malam ini, Dea bertanya dengan gembira. Albert tertawa karena kepolosan putrinya dan meraih tangan kecilnya berjalan ke kamar mandi. Jika kamu berani tidak mandi malam ini, Mommy tidak ingin tidur denganmu. Pada saat di Amerika, pemanas di rumahnya dipasang di ruang tamu. Kamarnya tidak sehangat ruang tamu, terutama kamar mandinya agak dingin dan putrinya benci mandi. Karena dia terlalu bersenang-senang di siang hari, Dea segera berlari mencari dedinya untuk menidurkan dia segera setelah selesai mandi. Vito belum selesai menyanyikan lagu tidur, Dea sudah tertidur di pelukannya. Ketika Vito belum tahu bahwa Dea adalah putrinya sebelumnya, setiap kali dia melihat wajah polos Dea, hatinya menghangat. Setelah mengetahui bahwa Dea adalah putrinya, terutama Dea dilahirkan oleh Albert, perasaan kegembiraan, kegairahan dan kehangatan di hatinya meluap sepenuhnya. Albert duduk di ruang tamu, menunggu Vito menggendong Dea kembali ke kamar untuk tidur dan berjalan keluar. Ada apa? Vito bertanya ketika dia melihat Albert ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku berencana untuk kembali ke Amerika pada hari Senin. Sebelum Albert selesai berbicara, Vito memotongnya dan bertanya dengan erat, buat apa kamu kembali ke Amerika? Bab 542. Apa yang ingin kamu lakukan saat itu? Albert mengangkat kelopak mata dan melihat Vito dengan penampilan sedikit semangat. Aku memiliki pekerjaan di Amerika Serikat. Kali ini, aku meminta cuti untuk kembali ke kota Leicester. Bahkan jika aku ingin tinggal di kota Leicester di masa depan, aku juga harus terbang ke Amerika Serikat untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Kemudian juga harus menjual rumah yang ditinggal olehku sebelumnya. Aku harus kembali untuk menangani beberapa masalah. Albert terdiam sejenak, kemudian terus berkata, aku hanya ingin bertanya,
saat aku kembali ke Amerika Serikat, apakah kamu mempunyai waktu untuk mengurus Dea? Jika kamu tidak mempunyai waktu, aku akan membawa Dea pergi ke Amerika Serikat. Aku bisa menyuruh orang membantumu untuk menangani masalah yang ada di Amerika Serikat. Kata Vito. Vito tidak bisa membiarkan Albert pergi terlalu jauh darinya. Apalagi Albert ingin membawa Dea pergi ke Amerika Serikat. Tidak perlu, aku ingin pergi ke Amerika Serikat sendiri. Albert berkata dengan nada yang tegas. Vito terdiam sejenak. Vito baru bertanya dengan nada yang berkompromi, aku akan membantumu untuk mengurus Dea. Berapa lama kamu ingin pergi? Bagaimanapun juga Dea ada di tangan Vito. Vito percaya bahwa Albert tidak tega untuk pergi selamanya. Sekitar seminggu, Albert menjawab, terlalu lama. Vito mengerutkan kening. 2 hari untuk pergi ke sana dan pulang ke sini, kemudian menangani beberapa masalah, 3 hari sudah cukup. Albert mengira bahwa Vito tidak mempunyai begitu banyak waktu untuk membawa Dea. Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk mengurus Dea, aku bisa membawa Dea pergi. Lagi pula, seperti yang tertulis di dalam perjanjian hak asuh, jika aku mencoba untuk membawa Dea pergi, begitu ditangkap olehmu, kamu akan segera merebut kembali hak asuh Dea. Sekarang hak asuh Dea sudah menjadi milikku. Aku tidak akan bodoh hingga mengambil risiko yang tidak perlu seperti ini. Aku mempunyai waktu. Tidak masalah jika mengurus Dea selama sebulan. Maksudku adalah kamu pergi ke Amerika Serikat terlalu lama. Dea akan merindukanmu. Vito menjelaskannya. Vito juga akan merindukan Albert. Seminggu sudah sangat cepat. Mungkin saja akan lebih dari seminggu. Albert berkata dengan nada yang polos, hanya boleh seminggu, tidak boleh lebih dari sehari. Kamu harus kembali di minggu depan. Vito takut bahwa Albert akan menunda waktu untuk kembali. Vito segera menyetujuinya. Tidak ada masalah yang lain lagi. Albert berkata dengan nada yang lembut. Subteksnya adalah Vito sudah bisa pulang. Aku sudah datang dari tadi. Aku masih belum minum segelas air. Vito mencari cara untuk tinggal bersama dengan Albert sebentar lagi, tapi tidak bisa tinggal terlalu lama, biar tidak membangkitkan ketidaksukaan Albert. Jika tindakan ini tidak bisa dilihat oleh Albert, Albert sudah sia-sia untuk hidup di dunia ini. Apa yang ingin kamu minum? Albert bertanya dengan sopan. Anggap saja berterima kasih pada Vito karena sudah membantunya untuk membawa Dea di minggu depan. Terserah, Vito bukan benar-benar ingin minum air. Vito hanya ingin tinggal lebih lama di sini. Rumahku tidak ada barang, terserah. Seperti ini, Albert berkata dengan nada yang dingin. Kalau begitu kamu suka minum apa? Beri aku segelas saja. Vito berkata sambil tersenyum polos. Air putih. Setelah selesai menjawab, Albert berbalik badan dan menuangkan segelas air putih untuk Vito. Vito tiba-tiba tercengang. Ini, Albert benar-benar menyerahkan segelas air untuk Vito. Bisakah menambahkan beberapa daun teh? Vito tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Air putih sama sekali tidak ada rasa apapun. Tidak baik jika minum teh di malam hari. Sebenarnya Albert malas untuk mengambilnya. Perkataanmu sangat benar. Memang tidak baik jika minum teh di malam hari. Kalau begitu tidak perlu daun teh lagi. Vito mengambil air putih yang diserahkan oleh Albert sambil tersenyum polos. Albert, begitu melihat wajah Vito yang penuh dengan ekspresi senang, apakah Vito sudah salah paham? Tidak suka suasana yang terlalu sunyi. Begitu melihat Albert tidak berbicara, Vito langsung mencari topik pembicaraan. Vito bertanya dengan nada yang anggun dan tenang. Kamu ingin pergi ke Amerika Serikat untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Apakah kamu sudah merencanakan apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Albert mengangguk. Secara keseluruhan sudah memutuskannya. Albert juga tidak perlu menyembunyikannya dari Vito. Kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan? Vito bertanya dengan nada yang tegas. Albert tidak dramatis dan juga tidak menunjukkan sikap yang malu. Albert langsung berkata, setelah aku kembali dari Amerika Serikat, kamu kirim Tama untukku saja.
Demi bisa memberi masa depan yang lebih baik untuk Dea, sekarang Albert memiliki kesempatan yang besar. Albert harus mengambil kesempatan ini dengan baik. Bahkan jika kedepannya ada orang yang mengatakan bahwa Albert mencari keuntungan melalui cara yang tidak tepat, Albert juga tidak peduli. Oke, Vito menekan hatinya yang penuh dengan kegembiraan. Vito berpura-pura setuju dengan tenang. Vito tahu bahwa apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri semalam sedikit berguna. Awalnya ingin membujuk Albert lagi, tapi tidak menyangka bahwa hasilnya begitu jelas. Vito bertanya dengan santai di malam ini, Albert langsung menyetujuinya. Setelah mendapatkan jawaban dari Albert, Vito juga tidak tinggal lagi. Setelah menghabiskan air putih yang hambar, Vito langsung bangkit dan pulang. Keesokan harinya, Vito tidak datang untuk mencari Dea, mengatakan bahwa Albert akan pergi ke Amerika Serikat di hari Senin, jadi membiarkan mereka berdua berinteraksi dengan baik. Begitu melihat Momi mengemas barang, Dea merasa sedikit gugup. "Momi, kemana kamu ingin pergi?" "Momi ingin pergi ke Amerika Serikat. Momi akan segera kembali." Albert sama sekali tidak berencana untuk membawa koper yang berisi pakaian. Albert hanya menyimpan beberapa dokumen, serta bahan yang diperlukan untuk mengundurkan diri nanti. "Jangan pergi." Dea tidak mengizinkan Momi untuk pergi ke Amerika Serikat. Sepasang tangan Dea memeluk lengan Albert dengan manja. Bang Clayton memberitahu Dea, Daddy mengatakan bahwa jika Momi bersedia untuk menikah dengan Daddy, Dea sudah bisa menjadi pengiring pengantin. Tapi ada seorang paman di Amerika Serikat yang ingin menikah dengan Momi. Paman itu juga menyuruh Dea memanggilnya sebagai Daddy. Dea tidak ingin memanggil paman itu sebagai Daddy. Dedinya sangat tampan. Tidak ada yang lebih ganteng dari dedinya. Bagaimana jika Momi pergi ke Amerika Serikat dan menikah dengan paman itu? Dea tidak mengizinkan Momi untuk pergi ke Amerika Serikat. Momi ingin pergi ke Amerika Serikat untuk membantu Dea mengambil beberapa gaun yang indah itu kembali ke sini. Beberapa gaun itu dibeli dengan kerja keras Momi. Jika Dea tidak menginginkannya lagi, Momi akan merasa sangat sedih. Albert membujuk putrinya. Dea ragu-ragu sejenak. Dea baru berkata, "Kalau begitu setelah Momi kembali, apakah Momi akan menikah dengan Daddy?" Albert tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Setelah terdiam selama beberapa detik, Albert baru berkata, "Dea, siapa yang mengajarimu untuk mengatakan Momi akan menikah dengan Daddy-mu? Apakah ini masih harus diajarkan?" Dea mengedipkan mata dengan tidak jelas. Jika Momi menikah dengan Daddy, Dea sudah bisa menjadi pengiring pengantin. Dea ingin menjadi pengiring pengantin. Setelah Momi kembali, Momi menikah dengan Daddy, oke? Albert terdiam lagi. Ternyata demi menjadi pengiring pengantin, gadis kecil ini baru menyuruh Albert menikah dengan Vito. Dea masih terlalu kecil. Setelah Dea setinggi Bang Clayton, Dea baru bisa menjadi pengiring pengantin. Albert sengaja menipu. Setelah mendengarkan ini, wajah Dea yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi berkerut, wajah penuh dengan ekspresi lesu. Apakah Dea masih belum bisa menjadi pengiring pengantin sekarang? Lovely couple menatap Albert dengan tatapan sedih. Siapa suruh Dea tidak makan dengan patuh di masa lalu? Sekarang baru tidak setinggi Bang Clayton. Albert terus menipu. Bagaimanapun juga gadis kecil ini tidak akan pernah bisa mengejar ketinggian Bang Clayton. Kemudian Dea ingin menjadi pengiring pengantin. Kedepannya jika ada temannya Vito di dunia bisnis yang akan menikah, Albert akan menyuruh Vito membawa Dea menjadi pengiring pengantin untuk pihak lain. Kalau begitu gadis kecil ini tidak akan membicarakannya sepanjang hari. Kalau begitu aku akan makan lebih banyak di masa depan. Dea segera menenangkan suasana hatinya. Dea berkata dengan nada yang semangat. Saat ini, terdengar suara bel pintu.